Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan soal ekstraksi cair-cair. Di mana ekstraksi cair-cair ini adalah ekstraksi dengan menggunakan ekstraktannya berupa cairan dan bahan yang akan diekstraksi juga berupa cairan. Ekstraktan ini adalah bahan pengekstraksi, sedangkan bahan yang akan diekstraksi itu kita sebut sebagai rafinat. Terkait dengan metode ekstraksinya sendiri, kita menggunakan alat yang cukup sederhana, yaitu corong pisah, di mana corong pisah ini proses pemisahannya itu didasarkan pada perbedaan bobot jenis dari pelarut. Dengan adanya perbedaan bobot jenis dari pelarut, maka setiap pelarut ini tidak akan bercampur, namun akan terbentuk lapisan. Oke, kita langsung ke soal. 200 gram ekstrak kental diperkirakan mengandung 75% senyawa aktif yang bersifat semipolar. Ekstrak tersebut selanjutnya difraksinasi dengan ekstraksi cair-cair skala 1 liter. 100 gram ekstrak terlebih dahulu dilarutkan dengan 250 ml air, selanjutnya diekstraksi cair-cair dengan 1000 ml pelarut etil asetat. Jika koefisien partisi senyawa aktif di dalam ekstrak adalah 0,25 dan kurung air etil asetat, maka berapa banyak senyawa akan terekstraksi jika dilakukan dengan frekuensi 2 kali dan 4 kali. Baik, di sini banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh, di mana yang pertama adalah banyaknya bahan yang tersedia itu adalah 200 gram ekstrak kental. Kita ketahui bahwa ekstraksi cair-cair ini sebenarnya bukan metode ekstraksi, melainkan metode fraksinasi. Artinya, metode yang digunakan untuk mengumpulkan senyawa berdasarkan sifat kepolarannya. Nah, di sini ada 200 gram yang digunakan adalah ekstrak, bukan lagi berupa simplisia. Di dalam ekstrak tersebut mengandung 75% senyawa aktif yang sifatnya adalah semipolar. Oleh karena itu, kenapa tadi digunakan pelarutnya adalah etil asetat. Dan kemudian kita gunakan corong pisah dengan skala 1 liter. Oke. Dari 200 gram ekstrak, ternyata tidak digunakan semua, karena yang digunakan hanya 100 gram ekstrak, di mana 100 gram ini kita larutkan dulu dengan air, yaitu sebesar 250 ml volumenya. Nah, air ini akan menjadi rafinat nanti, atau bahan yang akan diekstraksi. Sedangkan ekstraktannya adalah etil asetat dengan volume 1000 ml yang kita gunakan. Dan koefisien partisi ini adalah 0,25 dalam kurung air etil asetat. Dan pertanyaannya adalah berapa banyak senyawa akan terekstraksi jika frekuensinya atau frekuensi ekstraksinya itu 2 kali dan 4 kali. Baik, kita lihat di sini bahwa dari 200 gram ekstrak kita tidak menggunakan semuanya, hanya 100 gram yang digunakan. Kemudian pelarut yang digunakan adalah 1000 ml. Padahal skala yang kita gunakan untuk corong pisahnya adalah 1 liter, sehingga tidak memungkinkan seluruh pelarut digunakan untuk ekstraksi sekaligus. Oleh karena itu, kita lakukan ekstraksi secara bertahap, yaitu dengan frekuensi 2 kali dan 4 kali. Maksud dari frekuensi 2 kali dan 4 kali itu seperti ini. Kalau 1000 ml, berarti kalau frekuensinya 2 kali, maka 1000 ini kita bagi 2. Jadi tahap pertama adalah dengan 500 ml dulu pelarut. Setelah selesai, kita lanjutkan dengan tahap kedua, yaitu 500 ml pelarut sisa. Kalau 4 kali berarti 1000 dibagi 4. Jadi tahap pertama 250 selesai, tahap kedua 250 selesai, tahap ketiga dan selanjutnya tahap keempat ke 250. Nah, mana metode yang paling efektif mampu mengambil seluruh senyawa? Di sini kita akan hitung. Ya. Baik. Kita perhatikan satu persatu. Ada 200 gram ekstrak, kemudian mengandung 75% senyawa aktif. Kemudian yang digunakan hanya 100 gram saja. Oke, kita bisa simpulkan untuk apa yang informasi tersebut. Yang diketahui ada 200 gram ekstrak, namun yang digunakan hanya 100. Sehingga senyawa yang akan diekstraksi itu 75% dari 100, yaitu 75 gram. Dan ini kita tuliskan sebagai W0. Baik, informasi apa lagi yang kita temukan? Bahan tersebut dilarutkan dengan air sebanyak 250 ml, sehingga ini kita sebutkan sebagai volume rafinat atau volume bahan. Sedangkan volume ekstraktannya adalah 1000 ml. Baik, kita lihat. Ada volume rafinat, ada volume ekstraktan.
Informasi berikutnya adalah terkait dengan koefisien partisi, yaitu 0,25 dan kurung air etil asetat. Nah, 0,25 air etil asetat ini menjadi koefisien partisi yang nantinya akan menentukan rumus mana yang akan kita gunakan pada saat melakukan ekstraksi cair-cair. Dan ini adalah frekuensi 2 kali dan 4 kali, ini adalah N-nya, ya, dimana artinya kita melakukan ekstraksi sebanyak 2 kali dan 4 kali. Oke, ini koefisien partisi 0,25 air etil asetat. Dan yang ditanyakan berapa senyawa yang terekstraksi dengan frekuensi yang berbeda. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita pahami dulu ya, bahwa ada yang menyatakan bahwa koefisien partisi itu sama dengan perbandingan antara konsentrasi senyawa di rafinat per konsentrasi senyawa di ekstraktan. Ada juga menyatakan bahwa koefisien partisi sama dengan konsentrasi senyawa di ekstraktan per konsentrasi senyawa di rafinat. Nah, kedua koefisien partisi ini, ya, kalau kita pilih salah satu, maka rumusnya itu juga akan berbeda. Jadi, kalau seandainya koefisien partisinya misalkan yang pertama tadi, V rafinat per V ekstraktan, maka rumusnya yang A. Sedangkan kalau rumus koefisien partisi yang kita gunakan adalah V ekstraktan per V rafinat, maka rumus yang kita gunakan ada yang B. Jadi, berbeda. Ya, oke. Pada tayangan ini, kita hanya akan menggunakan satu model saja, di mana koefisien partisi akan sama dengan V rafinat per V ekstraktan. Nah, untuk yang contoh lainnya saya sudah munculkan di modul, jadi Anda tinggal melihatnya. Baik ya, karena tadi koefisien partisinya adalah V rafinat per V ekstraktan, maka rumus yang saya gunakan adalah ini, di mana Wn sama dengan W0 kali Kp kali V rafinat per Kp kali V rafinat plus V ekstraktan per N pangkat N. Oke. Yn itu adalah senyawa yang tertinggal di dalam bahan, artinya adalah senyawa yang tidak terekstraksi oleh pelarut. Sedangkan W0 itu adalah senyawa awal yang ada di dalam bahan, yang kita ketahui tadi jumlahnya adalah 75 gram. Kp ini adalah koefisien partisi, dan tadi kita gunakan bahwa koefisien partisinya adalah perbandingan antara V rafinat per V ekstraktan, yaitu 0,25, sedangkan V rafinat, ya ini adalah volume dari bahan, yaitu 250, dan V ekstraktannya adalah 1000. N-nya, nah yang kita gunakan sekarang yang N sama dengan 2, atau frekuensi ekstraksinya 22 kali, maka seluruh angka kita masukkan seperti ini jadinya. Kemudian kita selesaikan, kita sederhanakan, ya, di mana Wn sama dengan 75 dikalikan dalam kurung 62,5 per 62,5 plus 500. Kemudian kurung tutup, dipangkatkan 2. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita sederhanakan, Wn sama dengan 75 dikalikan dalam kurung 0,11 dipangkatkan 2. Di mana 0,11 pangkat 2 sama dengan 0,0123. Sehingga Wn sama dengan 75 kali 0,0123 sama dengan 0,926. Apakah ini sudah selesai? Belum, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa Wn itu adalah jumlah senyawa yang tertinggal, artinya senyawa yang tidak terekstraksi. Berarti berapa senyawa yang terekstraksi? Maka senyawa yang terekstraksi ini akan sama dengan 75 dikurangi 0,926, yaitu 74,074 gram, atau sebesar 98,77%. Oke, itu untuk yang 2 kali ekstraksi. Bagaimana dengan 4 kali ekstraksi? Untuk 4 kali ekstraksi, N-nya tinggal kita ubah. Seperti ini. Ya. Saya lanjutkan. Hasilnya seperti ini. Kemudian juga, ini hasil penyederhanaannya. Dan diperoleh bahwa Wn sama dengan 75 kali 0,2 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 75 kali 0,0016 sama dengan 0,12. Sekali lagi, Wn ini adalah senyawa yang tertinggal. Berarti berapa banyak senyawa terekstraksi? Yaitu 75 dikurangi 0,12 sama dengan 74,88 gram. Atau kurang lebih sebesar 99,84%.
Sehingga kalau kita bandingkan ya antara frekuensi 2 kali dengan 4 kali ekstraksi, maka yang 2 kali menghasilkan 74,074 gram, sedangkan yang N sama dengan 4 menghasilkan 74,88 gram. Atau kalau yang N2 ini kurang lebih 98,77%, sedangkan N sama dengan 4 ini 99,84%. Baik, dari dua hasil ini kita bisa perhatikan bahwa dengan jumlah pelarut yang sama yaitu 1000 ml gitu ya. Namun dengan kita melakukan ekstraksi secara bertahap dengan frekuensinya semakin banyak, maka ternyata akan semakin mampu menarik senyawa lebih banyak. Padahal ini pelarutnya sama. Oleh karena itu, ketika kita melakukan ECC, alangkah baiknya kita melakukan reekstraksi atau ekstraksi bertahap, tidak hanya satu kali ekstraksi. Semakin sering kita melakukan reekstraksi, maka akan semakin banyak senyawa akan terambil. Baik, itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.